Oke lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi bersama saya Doni Pokpok. Jadi video kali ini saya akan unboxing sebuah power yang biasanya saya gunakan. Kebetulan ini baru datang, jadi kita akan lihat. Saya akan sedikit jelaskan seperti apa cara penggunaan power 4 channel, cara settingnya, fitur-fitur yang terdapat di 4 channel yang kebanyakan lah, pokoknya intinya semua 4 channel ini kurang lebih sama. Seperti apa cara pensettingannya, ikuti terus video ini sampai akhir loh. Oke. Ini seperti apa sih sebenarnya? Mungkin banyak teman-teman yang bertanya juga. Kita akan kupas tuntas pada video ini supaya tidak ada pertanyaan lagi ya lor. Nah, lah piye kira masange. Jadi di sini ada ground, ada rem, ada 12 volt untuk inputnya. Jadi 12 volt ini dari aki. Teman-teman kasih fuse 60 ampere cukup. Dan ground ini teman-teman ambil dari sasis. Dan untuk rem nih teman-teman dari ACC kontak ataupun rem output kalau mobilnya udah diganti head unit biasanya ada itu, atau enggak pokoknya ini ACC ketika kontak on menyala indikator seperti itu dia ikut menyala. Ini gue nyolok biar power ini hidup. Di sini ada fuse-nya 20 ya. Dan di sini ada outputnya ini untuk speaker. Jadi teman-teman ini untuk bagian front ini biasanya untuk depan, yang rear ini untuk belakang gitu loh. Jadi ini misalnya di bridge seperti ini, Jadi kalau biasanya di bridge untuk speaker nih, untuk subwoofer yang bagian rear ya lor. Dan kita balik ke sini. Nah, jadi cara settingnya tuh seperti apa? Ini ada X-over, ada LPF, ada gain, ada HPF. Jadi teman-teman misalnya pakai speaker 2 way pasif ya, pakai pasif crossover dan memakai satu subwoofer, seperti apa cara pensettingannya seperti itu. Jadi kalau untuk bagian rear ini untuk subwoofer, teman-teman meletakkan di bagian LPF ya. Ininya di LPF dan yang bermain hanya ini potensio LPF dan gain. Untuk settingan LPF-nya ini dari 50 Hz sampai 250 Hz. Jadi teman-teman putar aja LPF-nya ini di sekitaran 80-90 ya loh. Kan kita nggak tahu, teman-teman kira aja kalau di sini 50 di sini 250 berarti 80 sampai 90-nya di mana seperti itu. Jadi teman-teman putar sekitaran segitu untuk LPF-nya. Oke, sedikit lagi saya jelaskan ya lur. LPF itu adalah low pass filter, jadi dari terendah sampai ke berapa. Nah, seperti itu. Oke, dan untuk HPF itu high pass filter. Jadi dari berapa yang kita inginkan ke tinggi seperti itu lor. Dari berapa sampai ke tingginya berapa yang dimiliki spesifikasi dari sebuah power seperti itu. Jadi kita sedikit jelaskan ya. Kalau HPF misalnya saya aktifkan di sini trot. Nah, itu frekuensi dari berapa yang saya inginkan sampai ini 3 kHz. Kalau kita aktifkan LPF trot, nah dari 50 sampai ke berapa yang saya inginkan. Misalnya saya pengen 90 Hz sekitaran itu, 80 sampai 90. Jadi 50 sampai 90 Hz. Jadi bedanya kalau HPF ini dari berapa yang kita inginkan sampai sebelah sini berapa dia maksimalnya 33 kHz ini. Nah, kalau LPF ini dari yang terendah sampai yang berapa kita inginkan. Jadi itu tadi kebalikannya. Oke, kita lanjut untuk HPF dan LPF seperti itu.
caranya mungkin lebih mengerti lagi teman-teman. Untuk selektor yang ini super bass, ini kalau di monoblok biasanya bass boot ataupun ada tulisan cuma bass. Jadi ini fungsinya untuk menambahkan tenaga lah, seperti bukan apa tenaga, tapi kalau semakin kita taruh di 12 ini semakin terasa lah lur gitu bassnya. Jadi kita letakkan di 6 saja. Kalau kiranya suaranya bass itu udah cukup. Kalau misalnya bassnya masih kurang nendang, kita letakkan di 12. Seperti itu. Tapi biasanya powernya lebih cepat panas. Jadi aman di 6 saja. Nah, untuk gain. Untuk gain ini sesuaikan aja sama head unit ya lur. Contohnya head unit itu taruh aja di volume sekitaran 30 atau ya berapalah, terus puter aja gainnya. Tapi kalau di volume 28 apa gitu gainnya mentok belum apa ya nggak apa-apa, mentokan. Jadi saya kasih tanda kutip ya, gain ini menyesuaikan aja gitu. Jadi kalau udah terasa ya udah gitu. Nah, kita ke bagian apa ya, RCA ini ya. RCA ini bisa dari head unit langsung lur, rear dan in dari front. Innya rear dan front ini bisa langsung dari head unit. Oke lur, jadi untuk HPF dan LPF seperti itu. Kita ke full. Nah, full ini ya dia full. Apa yang ditarik sama speaker ini dikeluarkan full seperti itu lur. Kalau yang bagian full ini. Nah, jadi ini sedikit saya kasih apa juga, kemarin banyak yang bertanya kalau untuk prosesor cara settingnya power 4 channel itu kita letakkan di full ya lur, maupun untuk subwoofer tetap full, di sini juga full seperti itu. Jadi settingnya kalau di prosesor semua power itu full seperti ini. Jadi kalau teman-teman bertanya lah nanti subwoofernya kalau full apa ya bisa jedung apa bisa seperti itu. Nanti kan di prosesor ada macam apanya lor, cutting potong frekuensinya seperti itu, dan kita pembagian lah seperti itu untuk channel ini kemana seperti itu ada. Jadi tetap bisa. Nah, kita lanjut ke bagian ini RCA ya, inputnya teman-teman langsung aja dari head unit bisa kalau untuk di mobil ataupun ya dicop di HP seperti itu. Pokoknya ini input terserah, yang penting input. Dan untuk bagian front cuma ada gain, X-overnya full dan HPF. Jadi ini ya misalnya untuk speaker. Nah, teman-teman misalnya pakai speaker yang ada crossovernya. Ini saya ambil contoh crossover pasif. Jadi buat teman-teman misalnya pakai speaker pasif seperti ini, ada crossovernya ini untuk speaker ya. Ini saya ambil contoh aja yang ada ini, kalau buluk mohon maaf. Jadi teman-teman letak di mana gitu. Kalau pakai crossover pasif seperti itu di full ya lor. Letakkan di full. Kenapa mas? Karena kerja si pasif crossover ini dia udah membagi ke berbagai macam, misalnya ini ke tweeter dan mid bass seperti itu, dan udah disesuaikan wattnya semuanya apanya frekuensinya di perangkat-perangkat ini. Jadi kita letakkan di full. Sama aja kalau kita pakai prosesor kita fullkan, nanti kan kita tuning kayak potong frekuensinya, pembagiannya ini frekuensi speaker kita letakkan berapa di prosesor lah. Kalau ini pasif itu wis modar ngono mati, tidak bisa diotak-atik. Kalau prosesor bisa di otak-atik seperti itu. Apalagi ya kalau misalnya teman-teman pakai speaker ini yang kemarin kita review. Nah, pakai speaker kayak gini. Ini di LPF atau HPF, Mas. Jadi teman-teman letakkan saja, misalnya tidak ada pasif crossovernya di HPF. Di HPF. Loh, kok HPF, Mas? Kita sesuaikan. Ini frekuensinya sekitaran 80. Ya, kalau nggak salah 80 Hz sampai berapa kHz. Jadi kita letakkan HPF ini di sekitaran 80.
Nah, 80 biarkan sampai sana. Nah, jadi supaya frekuensi rendah yang nanti bikin suara ngepick ataupun eber-eber di speaker itu tidak masuk. Intinya frekuensi yang tidak bisa ditarik speaker ini biar tidak masuk, biar speakernya tuh bekerja lebih maksimal pada tempatnya. Jadi kita tempatkan seperti itu. Jadi itu tadi kalau passive crossover ataupun pakai prosesor, teman-teman letakkan X-overnya ini di full. Kalau teman-teman pakai speaker kayak koaksial, tetek belek dan sebagainya, teman-teman terletakkan di HPF. Ataupun tanda kutip teman-teman ingin memotong frekuensi, yang jelas seperti itu. Memotong frekuensi silahkan teman-teman letakkan di HPF. Oke lor, jadi udah seperti itu tadi. Ini semua HPF, LPF full ini udah kita bahas. Cara kerjanya gain 0 ini dan rear di bagian 4 channel ini dengan sangat rinci banget. Silahkan teman-teman ulangi lagi bila kurang ada yang kurang sulit dipahami seperti itu. Saya mohon maaf. Ya saya hanya apa adanya videonya ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang semangat belajar membangun audio ataupun ingin ya menambah wawasan audio. Salam satu hobi, salam audio lovers. Apapun audionya itu tetap guyup rukun ya lor. Sip. Pokoknya gitu aja. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya lor. Hore, bye bye.